Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 5 Mei 2026, Pekan kelima Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh FX Sutrisno, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat Paskah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Di tengah banyaknya kegelisahan, kekhawatiran, dan tekanan hidup, damai Kristus yang diwariskan kepada kami telah membuat kami teguh di dalam iman dan tetap percaya kepada penyertaan Roh Kudus, tidak bergantung pada keadaan yang tengah kami hadapi. Semoga sabdamu hari ini meneguhkan kami agar kami tetap setia, tetap mengasihi, dan tetap melayani, sekalipun hidup tidak selalu berjalan seperti yang kami harapkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai dengan ayat 28. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan.
dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Alleluia, 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 alleluia. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 14 ayat 27 sampai dengan ayat 31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa
dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Damai yang tidak bergantung pada keadaan. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, Yesus mewariskan damai sejahtera untuk kita yang masih berada di dunia ini, sebagaimana yang ditulis pada Injil Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yesus menyebut damai itu sebagai sesuatu yang ia tinggalkan. Artinya, damai Kristus adalah warisan. Bukan warisan harta, bukan warisan kedudukan, bukan juga jaminan bahwa hidup orang percaya akan selalu mudah. Damai Kristus adalah warisan rohani yang diberikan kepada orang yang percaya supaya hati kita tidak mudah runtuh ketika keadaan di luar diri kita sedang tidak baik-baik saja. Damai yang diberikan dunia biasanya bergantung pada keadaan. Kita merasa damai kalau pekerjaan lancar, kalau keluarga baik-baik saja, kalau pelayanan diterima, dan kalau orang lain memahami dan menghargai kita. Tetapi damai seperti itu mudah sekali hilang. Begitu ada masalah, hati kita langsung gelisah. Begitu ada penolakan, kita merasa terluka. Begitu rencana berubah, pikiran menjadi kacau. Begitu tidak dihargai, hati mulai panas. Damai Kristus berbeda. Damai Kristus bukan berarti kita tidak punya persoalan. Bukan berarti kita tidak pernah sedih, tidak pernah kecewa, tidak pernah khawatir, atau tidak pernah lelah. Damai Kristus membuat semua itu tidak menjadi penguasa hati kita. Rasa takut boleh datang, tetapi jangan mengendalikan hidup kita. Kekecewaan boleh terasa, tetapi jangan membuat kita berhenti mengasihi. Luka boleh ada, tetapi jangan membuat kita menjadi pahit. Kegelisahan boleh muncul, tetapi jangan sampai mengalahkan iman kita. Mari kita lihat Rasul Paulus, seperti yang ditulis pada bacaan pertama hari ini. Paulus mengalami tekanan yang sangat berat. Ia dilempari batu, diseret keluar kota, bahkan dikira sudah mati. Tetapi Paulus bangkit kembali. Ia tidak berhenti, tidak meninggalkan panggilannya. Disitulah kita melihat damai Kristus bekerja. Damai Kristus bukan membuat Paulus bebas dari penderitaan, tetapi damai Kristus membuat Paulus tetap setia di tengah penderitaan. Dan damai Kristus tidak membuat Paulus kehilangan arah ketika ditolak. Saya rasa dalam hidup kita sekarang pun, damai seperti inilah yang paling kita butuhkan. Sebagai orang tua misalnya, kita bisa saja gelisah memikirkan anak-anak kita. Sebagai suami atau istri, kita bisa gelisah memikirkan keluarga. Sebagai pekerja, kita bisa gelisah menghadapi tekanan dan tanggung jawab. Sebagai pemimpin, kita bisa gelisah ketika keputusan kita dipertanyakan atau disalahpahami. Dan sering sekali terjadi, yang paling melelahkan bukan hanya persoalannya, tetapi pergumulan di dalam hati kita sendiri, terutama ketika kita merasa gelisah, terluka, atau perasaan yang mengganggu hati kita. Di saat seperti itulah, Yesus tidak langsung mengubah keadaan di luar diri kita. Yesus tidak melenyapkan penderitaan yang sedang kita hadapi, tetapi damai Kristus membuat kita mampu mengatasinya, memberi damai di dalam diri kita, membuat kita tetap jernih mencari jalan mengatasi persoalan duniawi itu. Ketika kita memilih untuk tidak membalas luka dengan luka, artinya kita sedang menjaga damai Kristus. Begitu juga ketika kita memilih tetap mengasihi walaupun kecewa, ketika kita memilih tetap berdoa di tengah kegelisahan, ketika kita memilih tetap setia meskipun tidak mudah, artinya kita sedang membiarkan damai Kristus bekerja di dalam hati kita. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus,
Ketika kegelisahan tidak lagi menguasai kita, ketika kita tidak lagi dikendalikan oleh perasaan marah, kecewa, atau terluka, itu tandanya damai Kristus telah tinggal di hati kita. Tanda bahwa iman kita mulai menjadi dewasa. Hari ini, Yesus mewariskan damai-Nya kepada kita. Bukan damai yang rapuh, bukan damai yang bergantung pada keadaan, tetapi damai yang membuat kita tetap berdiri, tetap percaya, tetap mengasihi, dan tetap melayani. Dengan damai Kristus itulah kita dikuatkan untuk mengatasinya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa damai Kristus bukan damai yang bergantung pada keadaan, melainkan damai yang lahir dari iman dan kepercayaan kepadamu. Tolonglah kami agar tidak mudah dikuasai oleh kegelisahan, ketakutan, kekecewaan, dan luka hati. Kuatkanlah kami, jernihkanlah hati kami, dan perbaharulah kasih kami, agar tak lagi takut menghadapi berbagai rintangan hidup kami. Semoga damai Kristus menjaga hati kami, agar kami tetap setia, tetap mengasihi, dan tetap menjadi saksi-Mu di tengah kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.